Sepak bola Malaysia, antara mimpi besar dan kenyataan pahit. Di balik gemerlap ambisi dan klaim kesuksesan, sepak bola Malaysia kini menghadapi pukulan telak. 9 klub Liga Malaysia resmi dilarang FIFA melakukan transfer pemain. 9 klub asal Malaysia di-banned di transfer window karena faktor tunggak gaji. Jadi ada 9 ya. Dan Indonesia yang baru di lisensi AFC-nya 6 klub ya, sedangkan di Malaysia 9 klub di-banned oleh FIFA transfer window. Jadi nggak bisa mengekspor atau mentransfer pemain. Ini gimana guys? Jadi intinya Malaysia atau klub Malaysia yang selalu digadang-gadang negara kaya dan menjadi negara maju 2025, ternyata klubnya di-banned sama FIFA. Sedangkan kita yang selalu dianggap remeh, miskin, tidak ada. Krisis keuangan dan punya banyak hutang, sejumlah klub di Liga Super Malaysia terancam dibubarkan. Kalau you tak mampu, you main amateur, bola sepak amateur. Jangan masuk dalam golongan profesional. Kalau pengurusan part time yang macam fikir macam cara orang dulu tu, memang tak boleh pakai lah. Saya harap tidak ada pasukan yang menawarkan kontrak-kontrak yang di luar kemampuan mereka. Apabila mereka menawarkan kontrak-kontrak yang ataupun penawaran gaji yang terlalu tinggi, yang di luar kemampuan dan jauh lebih tinggi daripada pendapatan dan penajaan mereka, ini akan berlaku. Isu tunggakan gaji di Liga Bola Sepak Malaysia ni bukanlah satu perkara yang baru. Sebab perkara ni dah ada beberapa tahun kebelakangan ni dah pun. Dari zaman Melaka United, zaman Terengganu FC 2. Lah ni kita ada isu lagi. Isu ni besar balik sebab apa? Sebab tunggakan gaji lah. Dia tak mampu, tak ada gaji pendapatan tetap ni. So, dia rasa better dia stop main bola, dia start berniaga. Sering kita mendengar ya bahwa negara Malaysia adalah negara kaya. Buktinya warga negara Malaysia juga merasa bahwa mereka itu adalah warga negara kaya, bosku. Para bosku ingat nggak sesuatu hal yang viral berkaitan dengan warga negara Malaysia yang menganggap mereka kaya, yang mengatakan duit kamu murah. Tapi ada sesuatu yang pelik ya, yang berkaitan dengan negara tetangga kita, bosku. Katanya negara kaya, bosku, tapi situasi yang terjadi di dalamnya itu seperti tidak menunjukkan negara kaya. Dalam perkembangan berasingan, pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail menzahirkan pandangan terkini tentang senario bola sepak negara selepas titah murka Sultan Selangor dan pindaan hukuman oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Baginda dalam satu kenyataan menyentuh tentang isu klub yang tidak membayar gaji dan menarik diri sesuka hati dengan mudah diberi pengurangan denda menggunakan titah Sultan Negeri masing-masing. Mereka kata bayar gaji. Dia minta kita bayar gaji tapi duit tak ada. Saya haraplah semua yang berkewajipan berusaha untuk menentukan bahawa gaji players itu dibayar pada waktu yang seperti mana yang sepatutnya. Ya, kita mendapat nasihat daripada beberapa orang, dapat daripada beberapa agensi, ya, dia tak selesaikan masalah kewangan sepatutnya diberikan supaya kita boleh. Tapi tanpa gaji ini sekalipun, we are number 2. Ya, MFL mengenal pasti bahawa KL City ini adalah the second highest achiever. Alasannya, mereka gagal membayar gaji pemain. Sebuah kenyataan pahit yang bertolak belakang dengan narasi megah yang selama ini dikumandangkan. Dalam dunia sepak bola, kejayaan bukanlah sekadar kata-kata. Ia harus dibangun dengan fondasi kuat, kerja keras, sistem yang sehat, dan komitmen tanpa henti. Namun, bagi sepak bola Malaysia, mimpi besar yang selama ini mereka agungkan kini berbenturan keras dengan realitas yang jauh dari harapan. 9 klub Liga Malaysia gagal membayar gaji pemain, membuat mereka resmi dilarang oleh FIFA melakukan transfer pemain. Sebuah kenyataan pahit yang mencoreng klaim kesuksesan mereka. Yang lebih ironis, narasi yang selama ini dikobarkan oleh pundit, media Malaysia, dan bahkan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menggambarkan sepak bola mereka sebagai kekuatan tak tertandingi, jauh meninggalkan Indonesia. Tapi sekarang, siapa yang benar-benar tertinggal?
kesombongan yang berujung pada krisis dal. Malaysia sering menyebut dirinya sebagai pusat sepak bola Asia Tenggara dengan sumber daya yang melimpah, liga yang profesional, dan sistem yang lebih maju dibandingkan Indonesia. Klaim demi klaim mereka lontarkan seolah tidak ada celah dalam sistem yang mereka bangun. Namun sepak bola tidak pernah bisa berbohong. Angka dan fakta berbicara lebih keras daripada sekadar retorika. Klub-klub Malaysia sekarang terjerat masalah yang tidak bisa disangkal. Kesulitan finansial bukan hanya tanda bahwa mereka gagal mengelola keuangan, tapi juga bukti bahwa sistem liga mereka mengalami kemunduran besar. Klub yang tak mampu membayar pemain adalah cerminan dari liga yang tak sehat, di mana keuangan tidak dikelola dengan baik dan ambisi lebih besar daripada kemampuan. Jika Malaysia selama ini merasa berlari di depan, kenyataannya mereka sedang berjalan mundur. Indonesia, kemajuan yang tak terbendung. Saat Malaysia sibuk beretorika dan menutup mata terhadap krisis yang terjadi, Indonesia justru melangkah maju. Liga Indonesia kini sudah menggunakan teknologi VAR, memastikan keadilan dalam setiap pertandingan. Pembinaan usia dini semakin digalakan, menciptakan generasi pemain berbakat yang siap bersaing di level tertinggi. Bukan hanya itu, timnas Indonesia di berbagai kelompok umur mulai bersaing di Asia, bahkan dunia. Nama Indonesia semakin dikenal dan diperhitungkan, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai penantang serius yang bisa menciptakan kejutan di kompetisi besar. Tidak ada klaim kosong, tidak ada kesombongan, hanya kerja keras yang terus dilakukan secara konsisten. Mimpi yang berbenturan dengan realitas. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah Malaysia akhirnya sadar bahwa sepak bola mereka sedang dalam krisis? Atau apakah mereka akan terus membangun ilusi tentang kehebatan yang semakin jauh dari kenyataan? 9 klub yang gagal membayar gaji pemain bukan hanya sekadar masalah administratif. Ini adalah bukti bahwa sistem mereka tidak lagi mampu menopang ambisi besar yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Jika dulu mereka bisa mengatakan bahwa mereka lebih maju dari Indonesia, sekarang mereka harus menghadapi fakta bahwa Indonesia telah melesat jauh ke depan. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan bukti nyata di lapangan. Apa langkah selanjutnya? Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Malaysia akan menelan kenyataan pahit ini dan mulai melakukan pembenahan besar-besaran? Apakah mereka akhirnya akan menerima bahwa kemajuan sepak bola tidak bisa dibangun di atas kesombongan, tetapi di atas kerja keras dan sistem yang sehat? Atau, apakah mereka akan tetap mempertahankan retorika lama, terus mengatakan bahwa mereka lebih maju, sementara kenyataan berkata lain? Satu hal yang pasti, dalam sepak bola, kata-kata tidak akan membuat sebuah tim menang. Hanya kerja keras dan sistem yang benar-benar berjalan yang akan berbicara di lapangan.